Menurut beta dia dancer yang pintar sekali. Kita tak akan terhentikan, buka pintu dunia dalam genggaman. Halo guys, halo teman-teman semua yang lagi nonton. Welcome to podcast Buka Pintu. Jadi podcast Buka Pintu ini adalah podcast yang kita buat untuk membuka semua peluang-peluang khususnya untuk komunitas-komunitas yang di Kota Ambon yang ingin mungkin sharing atau mungkin ingin berkolaborasi, dan ini adalah tempat yang sangat tepat untuk kalian semua. Oke, sebelum kita memperkenalkan teman-teman kita yang ada di sini, siapa yang suka joget? Ya kan, siapa yang suka joget, ya kan? Karena saya juga suka joget, ya. Jadi perkenalkan ini teman-teman kita dari komunitas saya juga, ya kan? People Halong Dance Crew, tepuk tangan lagi. Woo! Ya, People Halong Dance Crew ini merupakan komunitas yang keren banget pastinya karena ada saya di sini. Oke, langsung aja perkenalkan namanya, boleh? Silahkan kakak. Perkenalkan kakak semua, beta nama Ian. Ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Merah. Oke, lanjut. Kalau beta Noel. Oke, Noel deng. Kakaknya tepuk tangan lagi ya. Oke, sebelumnya People Halong Dance Crew, beta mau tanya nih, kita kan sama-sama bergelut dalam satu grup yang sama ya kan? Yeah. Tapi mungkin beta mau tahu dari point of view-nya Kakak Ian, People Halong ini kira-kira sudah berdiri berapa lama dan sejarahnya tuh kayak bagaimana? Kalau People Halong, kalau orang biasa bilang kan PHD. Ya. Ada namun bilang tuh PHD ini nih sudah dari 2012. Oke. Berarti berapa tahun tuh? 12 sampai Tolong yang pintar 26. matematika, tolong. Berapa tuh? Nah, sekitaran ya, lama lah itulah pokoknya. 13 tahun 13 lah. tahunan, oke. Dari 2012 kakak. Oke, siap. Lalu kira-kira kalau dari kakak Noel, kira-kira nih kenapa sih mau gabung di People Halong tuh, asal mulanya bagaimana, bisa kenal sama kakak Ian itu bagaimana, dari umur berapa mungkin, boleh silakan boleh cerita. Kalau beta sih dari 2017 masuk 18 gitu sih. Berarti masih kecil ya? Kecil-kecil begini? Ya, enggak dong. Enggak ya. Itu gimana? SMA kelas 1 apa 2 sih. Oh iya. Itu Emang sekarang selesai lomba PHD-nya. selesai lomba PHD-nya? Iya, pas anniversary PHD di ACC. Oh gitu, itu baru Itu, join? Ya, selesai lombanya lalu join ke PHD. Oh gitu, tepuk tangan dong. Apa gimana? Oh sudah, oke. Jadi People Halong ini maksudnya sudah lama berdiri ya, udah berapa? 13 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun kira-kira tuh. Nah, aku mau tanya nih, prestasinya apa aja? Apa yang sudah dicapai, achievementnya apa saja? Atau kira-kira sudah pernah manggung di mana aja? Di mana ya? Ya, boleh jawab. Silakan. Jadi, aduh. Jadi PHD ini sudah beberapa kali tampil ikut lomba juga di luar Ambon. Itu mungkin yang kata anggap prestasi paling jauh sampai saat inilah. Gila. Sudah berapa ya? 3 ya? 4 kali. 4 kali ya? Udah 4 kali. Dance Icon 2016, HHI Internasional, Hip Hop Internasional 2019, terus Eat the Beat 2022, sama yang paling baru tuh 2024 4. kemarin tuh World of Dance. Gila. Itu di Bali. Berarti udah pernah di Jakarta? Udah. Udah. Kan? Bandung? Udah. Sudah. Bali? Sudah. Nah, nextnya Amerika. Amin. Ya, seru sekali ya podcast ini. Oke, karena gimana? Tadi awal kan Dance Icon ya? Dance Icon. Dance Icon itu kan saya masih di awang-awang ya kan? Masih Belum jauh. tahu nih PHD ini apa, ada di mana ya kan, jiku-jiku mana. beta Masih belum tahu. lawan. Ya, masih terpisah jauh ya kan? Boleh nggak cerita suka dukanya pas Dance Icon nih, susahnya bagaimana, kan beda zaman tuh. Mungkin dulu kan beda situasi sama dancer sekarang, mungkin bisa cerita sedikit suka dukanya waktu Dance Icon.
Kalau dance icon tuh kan 2016, otomatis katong dancernya juga masih kecil. Oh ya. Waktu itu oke. kalau beta masih kuliah awal-awal. 2016 kan masuknya 15, tahun depannya dance icon. Nah, itu katong berangkat PHD. Susahnya tuh, suka dukanya tuh, pertama masih kecil, terus baru pertama kali ikut lomba di luar, jadi agak-agak sedikit ya Mama marah. orang bilang kampung-kampung Oh, lah. kampung-kampung. Sampai dia dancer sana pake, wih katun ya ampun kayak sedikit badaki begitu. Bagafu-bagafu yang Kurang lah katong masih kurang Oh, begitu. iya, oke. Tapi di situ bikin katong belajar supaya bagaimana katong pulang nih katong mesti sedikit agak anak hip hop betul-betul di amun nih bagaimana. kayak Katompung style sekarang. Yeah. Ya. Ya. Kalau itu kan dari segi grupnya. Ya. Kalau dari segi supportnya kira-kira pada zaman itu support dari instansi atau dari mungkin donatur itu bagaimana? Apakah disupport secara full atau masih ada sedikit nggak balance gitu? Kalau sampai sekarang, dari saat itu sampai sekarang tuh katong PHD tuh jujur saja akan agak sedikit kurang di Support. Yes. Kita berjuang Ayolah. sendiri. Yeay. Saya bisa kita bilang siapa yang sering bantu katong support, tapi Ya. Ada. pokoknya ada lah. Tapi katong tuh butuh yang lebih besar sebenarnya, tapi Iya. begitulah. Iya. Susahnya seperti apa. Jadi tolonglah. Tolonglah yang Bantulah. nonton bapak-bapak Tolong. misalkan dibantu dikit. Oke. Banyak itu dong. itu kan dari sisinya POV-nya Ian kan, kebetulan Ian juga sudah tua ya, tua dinas ya di PHD ya, Ya. tua Bangka gitu. Nah, kita beralih ke Noel. Noel kan baru pertama kali naik lomba luar itu kan in the beat ya, sama-sama dengan Beta juga toh. Ya. Beta nih kayak selama ini kan katong ini kan latihan toh, katong saya pernah sharing seperti ini. Nah, kira-kira kalau dari sisinya Noel nih, POV-nya Noel, kira-kira apa sih suka dukanya pada saat Eat the Beat itu? Apa kira-kira kan baru pertama kali keluar nih, susah seng atau apa, pressure seng, insecure seng gitu, boleh? Kalau dari beta sih The Beat itu awal mungkin ya keluar Ya. Ambon itu susah gampang sih. Susahnya ya itu cari uang Ya. sendiri, kerja semua sendiri, 9 orang saja itu. Ya. Kalau gampangnya karena dengan semangat sih. Asik. Iya. Semangat, Jadi, semangat pagi. Mau bukan Semuanya better lah. asik. Bahasa Inggris Better. tinggi lah ya. Bahasa Inggrisnya bagus guys. Sorry. Asik. Yeah. Oke, tadi Noel bilang apa namanya, supportnya yang kurang ya kan? Sampai Ya. ini FYI aja nih. Noel ini waktu Eat the Beat dia pernah makan kerupuk sisa pas lagi cari uang, betul nggak? Iya. Lagi cari uang buat apa proposal nih. Mereka lapar dan mereka makan makanan kerupuk sisa itu karena kita bekerja keras guys, dan akhirnya Ya. kita mencapai titik poin di Bandung ya. Dan kita Ya. juara berapa? Juara 3. 3. Juara 3 se Asia Tenggara ya. Ini kan Ya. mengangkat-ngangkat diri Iya. sendiri kan nggak apa-apa ya. Job boleh masuk lah. Ayo. Ya tolong yang ada job juga boleh, silakan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat kalian berdua. Ya mungkin aku juga bisa jawab sih. Apa tantangan terbesar waktu awal mulainya PHD? Mungkin Ian yang lebih tahu mungkin ya. Tantangan terbesar pada saat mungkin gini, pada saat namanya nih mulai besar nih, tantangannya tuh apa sih yang betul-betul buat Ian tuh langsung mindsetnya mesti berubah gitu? Paham nggak? Kakak sekali lagi juga. Kakak sedikit lambat. Oke, jadi gini, bisa pada saat PHD namanya udah mulai naik nih, ya kan, prestasinya sudah mulai terlihat, orang-orang juga udah mulai notice, oh ini People Halong Dance Crew gitu kan. Apa sih tantangan terbesar ketika di puncak gitu? Apa tantangannya mungkin dari orang-orang sekitar atau mungkin malah dari dalam timnya sendiri, itu kira-kira tantangannya apa? Tantangan pas katong sudi tinggi-tingginya istilahnya Ya. begitu. Katong tuh berproses, sampai itu jelaskan oleh katong berproses tuh kan 2012 awal. Ya. Tapi yang betul-betul katong mulai Naik. tangkas sedikit Wow. orang Ya, bilang ya, ya. mulai ada nama tuh Oke. di 2015. Oh, berarti Betul-betul panjang tuh ya, karena ada prosesnya satu panjang. event namanya Apin Production. Itu kebetulan katong anak-anak kecil nih yang orang bilang anak kecil juara 1.
2015 iya. Apin. Pertama kali. Nah, pertama kali juara satu Asik. Apin. Lalu Silakan orang Ambon nih, anak-anak kecil dong nih, masa juara, lalu katong yang tua-tua kayak gitu toh. iya. Jadi katong tuh betul-betul udah apa-apa ya, kayak orang bilang beban begitu. Pressure ya. Karena orang bilang juara cuman kebetulan. Beruntung. Ada orang bilang begini waktu itu. Dong nih bayar juri ke apa ya? Tolong di-spill orangnya ya, mau saya Dong nih cari. bayar juri. Dong nih begini. Oke. Padahal itu katong Berproses. waktu itu 6 orang, katong cuman 6 orang saja. Batul-batul yang nonton hari itu tuh kan orang lain misalkan ada tim Iya. dance nonton tuh rame. Satu komplek. Satu komplek datang. Iya. Apalagi Apin, teman-teman Diamond pasti tahu Apin tuh Iya. kayak apa anak dance. Nah, itu PHDP lomba itu cuman supporter tuh hitung berapa? 2 orang saja. 2 orang. 2 orang saja. Dari Dan sport pas- hall sebesar itu Cuman 2 orang. Cuma 2 orang. Dan pas juara ini, pas Kasian. juara Apin, yang bateria cuman 2 2 orang. tambah katong jadi 8. Orang lain kan kalau juara kan wah langsung rame, katong cuman begitu saja kecil. Nah, pulang itu jadi beban per katong. Ya. Apakah katong bisa mempertahankan kaseng? Katong punya itulah yang sampai di Apin juara orang bilangnya cuman kebetulan. Iya. Nah, terus itu semakin tinggi kan semakin banyak godaan cobaan toh, Betul. sombong. Jadi itu yang katong tetap katong jagalah supaya katong bisa Oke, semakin Tetap naik stay. semakin apa sih? Kalau padi ini apa sih? Semakin merunduk. Semakin ya merunduk. Kan? Maaf, bukan orang filosofi jadi agak-agak ya. Ya. Oke, lanjut ya Noel. Ini pertanyaan untuk Noel. Ada nggak sih kejadian yang memalukan pada saat Noel tampil? Terserah mau di PHD, mau di job atau apapun. Kira-kira pernah sih yang kayak contoh jatuh dari panggung kah apa? Pokoknya yang part Noel tuh memalukan sekali tuh ada sih. Kalau beta sih Emang udah malu-maluin ya? ya iya Oke, lanjut. bukan dari beta sih, mungkin dari teman-teman setim lah. Bagaimana tuh? Yang Itu- mana? Yang mana? Pas maaf kakak pas mungkin itu The Beat sih. itu Oh iya. itu rasa aduh hancur kakak, minta maaf, please bisa cek di YouTube. Bisa silakan nonton di Nonton YouTube, di YouTube. kalau buat Yeah. yang kepo maksud Noel apa, ada di YouTube People Halong Dance Crew Eat the Beat. cek aja Cek aja di bagian Langsung. akhir. Yes. Langsung di Oh akhir. itu ya. Jadi Noel minta maaf karena itu kan yang ditanya. Jadi Noelnya nggak malu ya. Maksudnya Noel secara pribadi nggak malu, tapi Noel malu untuk orang itu karena ya mempengaruhi the whole mempengaruhi beta performance. sekali loh. Oke. Bisa ingat sampai sini. Jadi apa? Jatuh mental ya? Posisinya akan jadinya endingnya beta yang salah gitu. Baru terbuka sekarang ya? Iya. Oke. Itu dia. Jadi kelihatannya Noel yang bodoh padahal. Iya, padahal Oke. Oke, sekarang kita beralih begini. Misalnya setelah juara nih, kita kan puji Tuhan, PHD kan udah pernah juara atau juara apa namanya HHI juara 2, itu juara 3, habis itu World of Dance juga kita top 5, dapat wildcard harusnya ke Amerika tapi kan kurang disupport ya. Nah, jadi kira-kira setelah juara apa sih perubahan yang paling berasa di People Halong ketika kita tuh sudah merasakan juara, kita sudah merasakan yang namanya mulai ada yang ngelirik katong, mulai ada yang suka, mulai ada yang ngefans, apalagi Noel nih kan mukanya sangat pamuci ya guys. Jadi kayaknya nih cewek-cewek banyak yang suka nih. Nah, kira-kira apa sih perubahan yang terasa banget ketika People Halong ini tuh di udara? Asik. Oke, enak ya? Bagaimana? Sama duluan. Mungkin beta sedikit juga. Oke. Kalau bilang perubahan pas katong juara tuh apalagi di luar ya. Satu pasti dikenal toh. Ya. Bukan cuma di kalangan dancer Ambon saja. Katong abis juara di satu lomba ini di tahun ini, next di tahun berikut kalau katong berangkat itu pasti bisa lah katong berbaur dengan teman-teman yang lain. Dancer luar di luar Ambon. Satu, tahu jadi katong sampai oh ini PHD dari Ambon, sentuh di belakang anak kampung dong kak, katong sen tahu toh. Tapi Yang lebih dikenal dulu. dulu, yang penting suka kenal dulu. Nah kalau di itu saya dikenal kalau perbeta. Noel, bagaimana? kalau dari beta sih kalau
juara itu dari tim sendiri sih semakin solid sih. Oke. Emang ya Semakin solid. solid tapi semakin kepala batu. Oh iya, setuju, Ya. setuju sekali. Saya juga. Iya, kita semua di sini semuanya kepala batu ya Iya, guys. Jadi gini, Ambon. People Halong itu ada 23 orang, ya kan? Ada 23 kepala. Yes. 23-nya kepala batu semua. Ya. Ya, jadi siapa yang mau diatur kayak gitu susah. Tapi untung baik kita ada organisasi begitu. Kita membangun organisasi, kita bangun siapa ketuanya, siapa sekretaris, bendahara dan lain-lain begitu untuk setidaknya menyusun sesuatu tuh jadinya gampang gitu. Untuk kayak contoh misal kita mau lomba, ini mungkin untuk masukan juga untuk teman-teman komunitas dancer di luar sana juga siapa tahu bisa diambil lah sedikit-sedikit. Jadi kalau di People Halong ini dia tuh sebuah organisasi. Jadi ada kedudukannya gitu. Itu gunanya ketika misalnya pas lomba nih, kita mau lomba, siapa yang atur proposal. Nah, itu nanti dari sekretarisnya, dibantu dengan humas kayak begitu. Jadi itu penting teman-teman. Jadinya segala sesuatu yang teman-teman rencanakan nanti semuanya itu teratur, tertata. Dan nanti ketika masuk ke instansi, mereka lebih melihat, oh iya grup yang ini dia jelas karena ada susunan organisasinya. Seperti itu. Tepuk tangan buat saya. Oke, karena kita udah ngobrol yang serius-serius banget ya kan. Bagaimana kalau kita main games? Wah. Penonton setuju? Oh ya belum ada Jangan penonton. penontonnya setuju. Kan kakak ini PHD juga. Bagaimana kalau dia juga main lain? Ya. Setuju. Oke. Biar kita fair lah. Kita fair. Yes. Ini host macam apa sih main game ini? Oke, kita main game. Nama game ini Flip the Coin. Oh my god. Apa artinya? Noel artinya apa? Ya. Yes. Jadi Itulah. ini adalah koin. Ini koinnya guys. Sulap. Bukan sulap, bukan sihir. Ya, ini koin 1000 karena kebetulan uang saya sisa 1000. Ya, jadi kalau misalnya dapat angka, nih angka 1000 rupiahnya, itu berarti kita akan dilemparkan pertanyaan. Oke? Oke. Lalu kalau misalnya dapat gambar, yaitu gambarnya angklung. Ini angklung. Kayak ala-ala ini kan, YouTuber gitu. Yeah. Ini angklung. Kalau angklung ini gambar berarti kita akan melakukan challenge. Yes. Oke. Nah, Oke. untuk karena kita bertiga, untuk yang pertama beta akan flip duluan. Oke. Lalu nanti kita lihat apa pertanyaannya atau apa challenge-nya. Yes. Siap? 3, Yo. 2, 1. Oh my god. Wah. Beta sing lihat. Oke, angka. Berarti Angka. Pertanyaan. Pertanyaannya adalah kalau bisa collab sama dancer manapun di seluruh dunia, mau collab sama siapa dan kenapa? Siapa mau duluan? Hah? Oke, kalau gitu. Dari kakaknya dari duluan Beta aja ya. Ini host macam apa ya? Kayak jadi saya yang ngatur ya. Pertanyaannya ya host duluan. Oke. Kalau bisa collab sama dancer manapun di seluruh dunia, pastinya Paris Goebel kalau beta. Karena kalau dari SMA tuh kan beta pertama kali dance yang serius banget dapat pelatih itu kan pas SMA, pas ekskul dance. Nah, beta pun pelatih ini dia tuh selalu kasih kiblatnya tuh ke Paris Goebel gitu, ke Royal Family. Cara ambil ekspresinya, cara pembawaan stage presence-nya dan lain-lain tuh selalu diarahkan ini nih Paris Goebel. Jadi kayak dicekokin terus sama Paris Goebel gitu. Nah, makanya apalagi sekarang dia ini kan sudah bekerja sama dengan artis-artis besar ya kan, kayak Rihanna, Lady Gaga dan juga masih banyak artis lainnya. Jadi tolonglah Paris Goebel, siapa tahu nonton podcast ini ya kan. Kalau mau collab boleh, nama saya Joji. Itu. Lanjut Ian. Kalau beta Oke. mungkin siapa ya? Joji. Langsung. Kasih bangkit Michael Jackson. Dari Malaysia. Malaysia. Kampung saudara-saudara dong, negeri Beta tetangga. tahu siapa nih. Faris Asim. Ya, anak-anak Zepo. Anak Zepo Zepo. youngsters, iya. Kalau nonton main-main ke Ayolah. Ambon ya, supaya Bicara cari Malaysia basar nih dong. katong. Bicara Malaysia dong. Betul. Faris Asim. Faris Asim. Kenapa mesti Faris? Menurut beta dia dancer yang pintar sekali. Oke.
individual bagus, dia di tim bagus, dia punya teknik bagus, bisa semua dia bisa. Apalagi main lantai itu dia bisa sekali, Main makanya lantai apa tuh, ngepel? bukan Oh bukan ya, bukan ya. mutel. Bisa masuk. Bisa main floor lah, kayak bawah Oh, lah. ya, main floor. Pokoknya dia bagus. Oke, Noel. Kalau itu sih dari dulunya pengen sih Kayak beta. si itu Ian Eastwood. Itu. Ah, itu ya. Oh, Ya ini Sud. Bukan nih. Ian Eastwood. Nih, Tapi entah sen tahu kemana dianya sudah di mana. Sen pernah update tentang dia lagi jadi. Dia masih galau. Kenapa Ian Eastwood? Apa yang mana inspirasi dari dia menurut Noel? Kalau dia punya cara main sih. Karena Iya sih. dari dulunya juga Iya. lahir dengan Red One. Oh, iya. Tapi emang Ian Eastwood tuh kayak kalau dia nari goyang dikit aja kayak gairahnya langsung. Langsung. gitu. Ya. Langsung. Iya, kayak ngok gitu ya kan. Kayak gede banget. Pantas. Oke, lanjut. Ian ya, sekarang yang flip point Ian. Ingat kalau angka dia question, kalau Yes. gambar dia challenge. Dapat challenge juga kan. Wow, Stevie ya, astaga nih udah lunas kan? Ya, challenge. Oh, biasanya ada yang gampang ya. Oke, ini lucu nih. Freestyle tipis pakai lagu Velocity sampai kakak Chris bilang stop. Ya, ini dia. Siapa yang mau duluan? Orang Orang dapat dulu challenge. ya, orang Ya. dapat challenge, betul. Orang dapat Musik. challenge. Ingat ya, Waduh. freestyle. Duduk aja, ya kan? Nanti kalau naik yang yang di frame lain beda. Ya, nggak enak dilihat nanti. Yeah. Boleh sambil tunggu. Ya, ini dia. Freestyle. Wey. Lanjut Noel. Noel. Orang joget banget nih. Kenapa kalau di beta sedikit aja karena sebenarnya kan beta host, ya kan? Oke, lanjut kasih koinnya ke Noel, boleh Noel? Ini terakhir ya guys, ini mini games terakhir ya. Kira-kira question atau challenge? Permisi ya guys. Hop, apa tuh? Angklung. Belum ya. Oke, angklung. Astaga. Challenge mulu. Challenge agak sedikit. Wow. Ini dia. Bikin spontan koreo dengan puisi yang dibacakan oleh host. Karena hostnya beta, nanti katong baku ganti baca puisinya. Oke. Puisinya sama, oke, puisinya sama tapi nanti koreonya beda-beda. Mulai dari yang flip. Sorry ya guys, ini sedikit sedikit ada batuk karena cuacanya nggak bagus. Mungkin obat batuk mau masuk? Boleh. Boleh. Mumpung hujan-hujan. Sabar guys. ya. Puisi apa ini? Waduh. Oke, beta yang baca Noel nih band koreo ya. Ya, ini langsung nih. Langsung spontan. Oh, saya bisa dengar puisi. Saya boleh. Kita menunjukkan kalau katong nih dancer-dancer pintar yang langsung bisa bikin koreo on the spot. Oke, siap ya? 3, 2, 1. Kentut. Coba. Sorry. Korea udah 3, 2, 1. Kentut. Oh, kentut. Tak terlihat namun bikin ribut. Kentut. Baumu harum seperti bangkai siput. Suaramu merdu kayak burung perkutut. Meski hanya tut. Bisa bikin orang semaput. Oke, sekarang beta baca
Beta terakhir tuh. Yang sama. Sama ya, yang sama. Kita lihat siapa yang lebih best. Oh my god. Siap ya? Siap. Tarik napas, jangan kentut. Siap, 3, 2, 1. Kentut. Oh, kentut. Tak terlihat namun bikin ribut. Kentut. Baumu harum seperti bangkai siput. Suaramu merdu kayak burung perkutut. Meski hanya tut tut tut, asik. Bisa bikin orang semaput. Asik. Tepuk tangan. Oke, terima kasih semuanya, podcast ini akan ditutup. Selanjutnya kayak betul sih usah lah kape. Usah. Tapi ganti. Aduh. Kalau gitu tetap pakai yang kentut saja. Supaya semua sama. Wah. Tadi sedikit ada perbincangan kayak udah beta sih usah lah kayak begitu. Apa? Gak boleh gitu. Sebentar. Tut kentut. 3, 2, 1. Kentut. Dum. Oh, kentut. Tak terlihat namun bikin ribut. Enak ya. Kentut. Kenapa ada backsound? Baumu harum seperti bangkai siput. Sudah jual, lalu lanjut. Suaramu merdu kayak burung perkutut. Meski hanya tut tut tut. Bisa bikin orang semaput. Kenapa semua sama ya? Ujung-ujungnya mati. Tuh kalau host yang bikin tuh garing emang mesti bintang tamunya. Maaf ya. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaan kita masih banyak ya. Kita belum mau diusir kan? Masih bisa. Oke, masih bisa ya. Masih. Lanjut. Masih semangat? Masih. Yo. Benar ada pertanyaan. Ini pertanyaannya sedikit out of the box. Apa tuh? Kalau bisa jiwanya kalian tertukar nih Iya. dengan salah satu anggota PHD, mau jiwanya tertukar dengan siapa dan kenapa? Ini boleh sambil diminum ya guys, boleh sambil diminum tapi tolong next masuk ya. Ya maaf. Tolong kakak Tolong tekot. di support ya kan. Tekotak tit akan biasa begitu. Oke, lanjut. Siapa mau Jiwa tertukar di dengan PHD. siapa? Di PHD. Ya. Beta mau sama yang namanya Gilbert Trehata. Kenapa? Apa yang lu lihat dari dia? Terlalu senang. Hidup senang, cuek, saya mau peduli dengan apapun. Ada orang pun kenapa mesti pakai katompung? Itu satu dah. Rokok satu loh. Jadi santai saya hidup saja, santai saja. saja. Santai saja. Tiba-tiba ada rokok masuk. Tiba-tiba ada. Siap. Ada motor, pinjam orang motor, itu Gilbert. Ya. Saking kawajannya, dia itu kalau dia baik, katong bingung. Iya. Ya. Dia kalau baik atau bingung. Kalau dia normal juga katong bingung. Kalau dia sedikit gila-gila, ya. Itu biasa. Biasa. Setiap pas. dapat uang job, habis Basar Waititar masih dari 2012 Ya. sampai Sampai 2025. sekarang, sampai hari ini. Kamu mesti tahu dia pun kalimat andalan. Pasar White Teeter dari 2015 sampai sekarang masih habis. Tolong White Titan cari dia. Kumpul dia uang pasar juga. Oke. Udah, no. Cuman Gilbert. Gilbert saja. Oke. Supaya santai. Iya. Noel mau tertukar dengan siapa? Kalau beta sih mau tertukar dengan laki-laki sadap. Enak. Kenapa? 2000. Alasannya guys karena bisa semua. Asik, tepuk tangan dulu. Mulu itu. Serius. Bagus. Langsung cek IG Brian Manuhutu. Mulu itu bagus. Nanti diedit begini, nanti juga ada gitu kan. Hayalannya kan kayak gitu. Ya. Kakak Kris kali mau. Kenapa? Di IG-nya kenapa emang? Persen banyak kan foto saya di situ. Itu mau dari koreografi, freestyle, mau solo, mau grup. Wait. Mencintai Paket perempuan. komplit. Asik. Ya, itu setia. Eits. Setiap tikungan ada. Oh, Eh, maaf enggak. yo. Oke. Itu saya tunggu nanti.
Oke. Mulu bagus. Mau jadian. Nanti abis ini makan lalapan ya, kita ajak Noel Singgah, makan sini, lalapan singgah. ya. Eh? Tenang. Mami Papi traktir. Ya, tenang. oke. Oke. Tanya Beta dong, tolong Oke. tanya Beta. Kalau gantian. host sendiri. Kau sendiri mau kayak siapa di People Halo? Bukan mau kasih apa, jiwa Mau tertukar jiwanya toh. mau ya. Astaga, mana saya ada yang betul lagi. Oh Megan. Kalau bukan. Kalau Noel terlalu Jangan. biadab, jangan main. Jangan. Siapa ya? Etok Jaka Pak. Ada nama Halo, halo. anak PAD. Halo Etok. Beta mau tertukar dengan ini kayak seru sih. Beta mau tertukar dengan kakak aku. Nanti ini Cina. Jadi Cina, saya boleh rasis. Tapi ada tit, ya. Tenang teman-teman, kata bercandaan memang begitu sama Ya. people halo. Sangat Tapi jangan rasis ditiru ya. sekali. Oke, kenapa kakak aku? Karena kakak aku itu pekerja keras, asik. Koko Itu sih. nih toh. Betul. Antua Betul. tuh sangat bekerja keras, lalu Antua itu kalau misalnya saya peduli Medan, saya peduli siapa yang kerja. Kalau Antua bisa kerja sendiri, Antua kerja sendiri. Lalu saya perlu banyak bacot, Antua pasti tetap jalan. Dan kakak aku itu selalu menjadi inspirasi dan juga bisa dibilang batu penopang lah perkataan Ya, people betul halo. sekali. Betul sekali. Karena beta yang jawab betul sekali. Iya, jadi kalau misalnya jiwanya bisa tertukar, beta memilih untuk tertukar dengan kakak aku supaya yang baik-baiknya masuk ke beta, Ya. yang buang-buangnya beta buang dari kentut. Iya. Ya. Kentut. Balik lagi ke kentut. Tut. Oke, lanjut ya. Yes. Ini pertanyaannya kita ke genre dance. Iya. Genre dance teman-teman. Jadi genre apa yang paling sulit dan yang paling kalian tidak suka dan kenapa? Yang paling sulit dan yang paling gak suka. Pokoknya kayak kalau belajar atau lihat Korea ini tuh genrenya tuh kayak duh susah banget sih kayak gitu. Apa? Siapa kamu kak? Noel. Apa jangan-jangan semuanya dikuasai ya karena kita jago? Enggak lah. Ya. Apa? Ada nggak? Kalau beta sih semuanya kalau diawali dengan niat tetap bisa. Asik. Ya, tapi Ya, mulut pendeta. kalau yang lebih Amsal berapa nih? lebih sulit sih waking sih. Oh, waking itu mah Iya. ranah saya ya, guys. Kenapa Itu- waking? Karena itu butuh tangan yang Tangan yang bah. 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 main waking Lentur memang ya, tangannya ototnya mesti lentur. fokusnya cuma di tangan tapi itu terbagi fokusnya terbagi sulit. Otak kanan main, otak Ya, kiri otak main. kiri. Ya. Ini naik salah ini. Iya, kalau yang jago di Indonesia tuh ada Denzel, ya kan? Dia mengharumkan Iya. nama Indonesia. Shout out juga buat Denzel. Tepuk tangan buat Denzel. Siapa tahu besok Denzel di sini. Iya, Ya. collab sama kita. Ingat, Amin. buka pintu ini membuka semua peluang ya guys. Ya. Jadi siapa Ya. tahu Denzel, Paris Gubel, Ian Eastwood semua mau datang Oh. ke sini, boleh Amin. silakan. Faris Oke. Azim. Ya, Faris Azim juga. Bawa Zepo tuh semua ke sini. Ajak tikan-tikan kepala. Sudah, Noel sudah aman. Yes, aman, Lanjut, damai. Ian. Genre apa sih yang paling Kalau susah? genre mungkin beda sama lah sih deh Noel. Waking, lady style lah. Jangan bilang waking. Kenapa? Katong seru banget. laki-laki nih keras-keras semua. Sabar, Yang bisa. sabar, disclaimer ya, laki-laki Ambon. Iya, Ambon, bukan laki-laki semuanya. bukan Ambon. semua laki-laki. Mau paksa bikin yang lemah gemulai jadinya bencong kaleng. Saya lihat bagus jadinya bencong kaleng Jadinya badak. bencong murahan Iya. ya, bencong-bencong di pasar gitu jadinya. Jadi kalau beta pas jujur langsung kakak Joji ajar waking misalkan mau bikin Tuhan nih katong sudah katong Hati badaki susah. sekali lihat katong badaki. Oke. Tapi mau semua mesti bikin kalau mau Ya. bagus katong mesti bikin Ya, sekalipun mesti belajar. malu. Sekalipun malu, sekalipun kaku. Kaku. Ya. Guys ya. Oke, ini justru beta kebalikan sama kamong dua. Tadi dong dua punya waking toh yang susah, kalau beta ini justru tak boleh-boleh.
Jadi dulu waktu beta belum deng PHD nih, beta masih nonton di YouTube ya kan. Beta lihat PHD ini keras kayak pukulannya pum 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 gitu. Paling beda nih deng beta ini kan ya lady style, waking, fogging. Jadi kan biasanya lebih ke cantik ya kan. Tiba-tiba pas masuk PHD gini pindah di Ambon, pas lihat mereka main yang keras-keras nih, yang beta paling suka itu adalah dubstep. Kenapa? Karena kayak bagaimana ya kan pukulan cowok ini kan lebih keras nih. Coba contoh pub. Kan pubnya beda sama katong perempuan nih. Pas nonton dong pun dubstep yang cuing betul suka. Ini apa? Sedangkan beta kan biasanya kayak yang ya 1 2 3 4 pasti kayak begitu. Nah jadi dubstep tuh bikin beta kayak wah gitu. Sangat susah untuk dipelajari, tapi ya itulah kata dancer udah jago asik. Nona Ambon. Ya, tapi itu teman-teman juga pasti setuju kalau katong ini dancer, katong harus selalu mengisi katong pun ilmu dari manapun dan dari siapapun. Setuju. Karena kalau misalnya katong kasih biar katong pun gelas kosong terus, yang mau diisi, yang mau saya mau diisi habis itu tuang lagi sampai pono, nanti sama aja gitu. Ya. Betul. Itu filosofi aja ya kan, asik. Sekarang udah jadi anak filosofi banget. Beda sama yang tadi. Yeah. Oke, tadi kan kita udah have fun, kita udah main games, kita udah cari tahu, kita udah sharing, halongnya kayak bagaimana. Habis itu pengalaman-pengalamannya apa aja. Sekarang untuk Noel dan juga Kakak Ian, apa sih pesannya untuk generasi baru? Karena kan saya bisa dipungkiri katanya ini makin tua ya guys, kita sedikit lagi kayaknya pensiun, tapi belum, masih butuh uang job. Oke, jadi lanjut ya kan, betul Ya, kan? pasti. Oke, jadi apa sih pesan-pesan dari Kakak Ian dan juga Noel untuk generasi-generasi yang baru, yang mungkin masih istilahnya masih mencari jati diri lah, bisa dibilang kayak begitu. Karena kan pasti kita juga mencari jati diri dulu toh. Ya. Nah, bagaimana kira-kira apa pesan dan kesan untuk mereka supaya mereka semangat dan supaya mereka tuh mau maju lah istilah kayak gitu. Boleh, silakan. Siapa duluan? Noel. Oke, kalau dari beta buat generasi baru sih, bukan baru lah, mungkin yang masih belajar. Ya. Ya, itu tetap semangat, awali segala sesuatu dengan niat. Karena kalau dengan niat pasti semua akan terlewati. Betul, setuju. Matius 3 ayat 5. Bukan. 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 Nanti Roma 16 ayat 20. Maaf. Oke, mohon maaf ya atas kesalahan ini. Lanjut. Kalau nggak nonton maaf. Yes. Itu sih. Jangan cepat bosan dengan satu genre. Dengar tuh, harus Ya. belajar dubstep juga. Waking juga, waking. Belajar waking juga. Itu. Oke. Jadi mesti belajar hal apapun ya. Ya. Harus belajar genre apapun dari siapapun kayak gitu. Jangan malu-malu untuk ambil ilmu. Itu kesimpulannya itu betul? Betul. Yes. Lanjut Kakak Ian, kira-kira apa? Kalau beta buat generasi muda, ini bukan cuma untuk dance ya, banyak hal. oke. Jangan pernah bosan-bosan untuk mencoba hal yang dong sem bisa, yang dong sem pernah tahu, coba saja. Siapa tahu memang jalannya di situ, dong dalami, akan pasti bisa. Asik. Saya jati diri yang baik dulu. Asik, memang betul yang Noel bilang mau jiwanya tertukar, yang Ian memang betul ya. Besok Brian 2025. kalau kita Asik. ada foto begini, jangan lupa coba. Wah. Maksudnya gali WC. Wah. Oke. Kalau dari beta pun pesan-pesan untuk generasi muda mungkin sebagian besar udah disampaikan ya sama Noel dan juga Kakak Ian. Tapi kalau dari beta itu mungkin lebih ke ya intinya percaya sama diri sendiri. Itu. Kan yang tahu itu diri sendiri, mau jadi apa, mau visi misinya kayak bagaimana. Habis itu yang merasakan jatuh bangunnya juga diri sendiri. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah kayak menyakiti diri sendiri gitu. Jadi harus percaya kalau diri kita ini bisa, diri kita ini mampu. Cuman memang kadang Tuhan itu kasih batu loncatan. Enak. Gitu. Betul. Deng Dalam jangan banget. pernah dengar orang Lampung bicara.
jalan terus atau Dalam Yes, artian negatif dalam ya. Kalau yang ini didengar, harus kalau bilang didengar. bagus ambil, kalau sudah tahu sih bagus, kalau ambil memang berat bo. Buang aja. Yes. Ya. Pintar-pintar memilah. Ya, Bisa asik. bijak lagi. Oke, itu kalau pesan untuk generasi muda ya Iya. kan. Sekarang kira-kira apa sih keresahan yang kakak-kakak People Halong Dance Crew ini rasakan selama bergelut dalam dunia kesenian lah bisa dibilang ya kan? Kita ini kan bergelut dalam dunia seni. Apa sih keresahan yang kita ini rasakan dalam perjalanan yang katong sulewati gitu? Oke. Boleh. Ian duluan, boleh. Kalau keresahan dalam seni mungkin yang beta berapa tahun beta jalani itu mungkin kurangnya support. Iya. Katong berusaha latihan capek-capek segala macam, tapi kalau sing ada support, sing ada dukungan dari langsung kita dalam pemerintahan mungkin instansi yang mungkin bisa bantu. Iya. Susah. Katong mau gapai katong mimpi bisa. Bisa. Tapi betul. akan lama. Mau cepat tuh dan cara apa dan cara support dari katong pun pemerintahan, dari katong pun daerah sini. Sejauh-jauh sampai sana kasih banggakan katong punya daerah di sana. Ambon, wih People Halong Dance Crew dari Iya, Ambon. betul. Sampai di Ambon biasa-biasa saya pulang saya dapat sambut, pulang saya dapat apa-apa. Yang ada dapat hina, dapat ini. Kenapa kamu Iya. bikin kayak begitu, saya bikin begitu. Bisa bikin begini. Iya, Jadi itu betul. saya rasanya kurang support sama yang ada support sama sekali. Minim lah ya, tipis-tipis, minim. Yes. Sekali-sekali lah. Sekali ada, tapi hilang timbul gitu. Kadang ada, kadang kayak ya udah gitu. Noel, bagaimana? Keresahan yang Jangan Beda nangis. dapat. Siapa? Jangan nangis. Oke. Jangan nangis. Bisa. Sih. Lalu lanjut. lebih untuk orang-orang Ambon sih. Oke, kenapa tuh orang Ambon? Itu katong di sini memang sebagai People Halong Dance Crew. Enak nih. Tapi kalau katong sampai di luar itu katong mewakili Ambon. Maluku. Ya. Katong bawa nama Maluku. Yes. Jangan jadikan segala sesuatu itu iri hati, dengki. Itu lebih Setuju. baik katong pergi par Jawa sa. mewakili nama Jakarta Jawa kah? Timur kah? Ya. Bandung ke apa ke? Ini kan katong mewakili Ambon, katong bawa nama Ambon. Ya, betul. Jangan jadikan akang iri dengki lalu nanti katong lain sing suka lain. Ya, Kita setuju. sama mesti sama-sama Maju dan Ambon. maju. Enak. Maju. Dan Ambon. Yo. Maju. Asik, Yeay. tepuk tangan. Berbijak. Tipis-tipis. Kalau dari host, Oke, bagaimana, akhirnya host? ditanya juga hostnya. Oke, kalau dari saya, kalau dari beta itu, tadi pertanyaan apa ya? pertanyaannya Tante Linda Oh. Keresahan ya, Keresahan. keresahan yang kalau beta rasakan selama ini ya, mungkin kayak begini, beda di Jakarta, beda di Ambon, ya kan? Kalau mungkin di Jakarta secara industrial dancer sudah mulai dilihat istilahnya kayak begitu. Banyak sekali dancer-dancer di Jakarta itu yang dia sudah menjadi penari industri kayak begitu. Di dunia entertainment khususnya, apalagi kayak di pariwisata juga. Jadi itu mereka sudah lebih istilahnya peluang untuk bekerjanya tuh ada gitu. Dan di gajinya tuh juga ya istilahnya upahnya tuh ya sesuai dengan jasa gitu. Yang katong jual nih kan jasa toh. Jadi kalau keresahannya itu adalah beta kalau di Ambon ini mungkin secara karena beta ini pekerja jasa juga, dan sendiri kan jasa capek bikin koreo, latihan, habis itu menyusun konsepnya mesti kayak bagaimana, kostumnya mesti masuk seng deng akang pung temanya dan lain-lain. Mungkin itu bisa lebih jadi perhatian lagi untuk para pemerintah ataupun instansi ataupun mungkin IO yang menyelenggarakan acara seperti itu. Karena dalam artian begini, kalau misalnya di Jakarta itu kan industri dan mereka tuh mengerti entertainment itu seperti apa ya kan. Kalau di sini mungkin lebih didalami lagi supaya mungkin ketika next bukan cuma dance aja, mungkin ketika ada mau menyewa bukan nyewa, ada mau hire penyanyi siapa atau musisi siapa, itu jadi treatmentnya itu
baik gitu. Karena kan sing jauh beda dari dunia hospitality ya kan, jasa ini kan mesti hospitality ya kan, anak ilmu komunikasi. Jadi itu aja sih keresahannya. Oke, ada lagi tambahannya kira-kira yang ingin ditambahkan karena kita sudah mau diusir? Enggak lah, bercanda. Gak apa-apa. Tenang aja, ini bisa dipakai sampai besok, bisa. Ada lagi tambahannya? Aman. Itu saja loh Aman? Aman. Oke, jangan lupa juga untuk follow People Halong Dance Crew di Instagram @peoplehalongdancecrew ya, @peoplehalongdancecrew. Oke, TikToknya juga sama @peoplehalongdancecrew dan juga jangan lupa follow @brianmanuhutu11. Lalu apa tuh? Noken ya? Noel. Noel Sahetapi dan juga Beta nama IG-nya susah sih. GRG SPRNZ susah pokoknya cari aja yang cantik. Jangan lupa nonton juga dan saksikan podcast Buka Pintu. See you next time, terima kasih, dadah. Dadah. Woo. Thank you.